Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Saadatul ulama al-muhtaramin wal habaib al-fadil, Bah Yai Ahmad Muafiq Hasan, nanti badai ngawas Gus Muafiq belum buat di Mamawan ini. Bah Yai Haji Abdul Mukti dari Meranggen Demak, Mbah Sepuh Kiai Masyhuri Aqallahu baqa'ah Dukran lana wal ummah, Kiai Hambali Rasuliyah NU Grobogan dan seluruh jajaran pengurus cabang, Badan Otonom Ansor Pagar Nusa, Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Isnu Jamiat Paripal Mutabaroh Qur'an Hufad, Sarbu Musi, para pejabat pemerintah. Ada wakil bupati? Ada? Ada. Kalau dia ya? Gak ada. Oh, Pak Camat, bupati. Kapolres ini Kiai. Namanya AKBP Kiai Khairon dari Pati aslinya. Haji Khairon. Oh belum. Bakal haji. Ibunya pengurus muslimat cabang Pati dan seluruh jajarannya, Kapolsek Penawangan, Bapak Lurah Desa Bolo Garam, pengurus NU MPC Penawangan yang baru saya lantik, Rois Syuriah Kiai Muhammad Adnan, Tanfidiyah HK Nur Syahid, hampir Kiai. Kalau yang lain KH, kalau ini HK ini, hampir Kiai. Pokoknya saya diminta harus datang pelantikan MWC Penawangan. Padahal tadi dari Bangka Belitung langsung ke Jakarta, sampai Jakarta pesawatnya mundur 1 jam, sebenarnya jam 5 lebih dikit, hampir jam 7 baru terbang. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, Islam itu bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya teologi rukun iman saja, bukan hanya syariat ibadah ritual saja, itu ya, tapi juga agama Islam, agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, akhlakul karimah, agama yang membangun masyarakat Islam agar bermartabat, berbudaya, berkepribadian, berkemanusiaan. Luar biasa agama Islam ini. Agama itu 3 unsur. Agama itu ada 3 unsur. 1, teologi, rukun iman. Agama Islam rukun imannya jelas. Wonten pinten? Sing kawit zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang 15 abad sudah. 1500 tahun tidak bertambah, tidak berkurang rukun imannya. Bandingkan dengan agama lain, boten menghina boten, tapi kenyataan apa yang saya katakan kenyataan, bukan menghina, bukan. Agama Kristen memutuskan bahwa Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan melalui muktamar tahun 250 di kota Nikia.
bentrok antara pengikut Athanasius dengan pengikut Arius. Yang Arius mengatakan Isa masih manusia Rasulullah, yang Athanasius anak Tuhan. Draw podo ake podo jumlah. Akhirnya Kaisar Romawi Konstantin ikut campur memenangkan Athanasius yang menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Jadi Yesus niku, Nabi Isa itu diangkat dari Tuhan oleh muktamar yang sebelumnya bukan Tuhan. Muktamar tahun 250 di kota Nikia. Kemudian tahun 430-an di kota Makedonia muktamar lagi memutuskan bahwa Ruhul Kudus Tuhan yang ketiga. Jadi perkembangan teologinya luar biasa. Kalau agama Islam semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang rukun iman. Mau Islam di Mekah, mau di Amerika, Afrika, Asia, ya betul apa tadi? Pulau Garang, yang kota yang indah ini. Sama nggak rukun imannya dengan orang Mekah? Sama dengan orang Madinah? Alhamdulillah, jelas. Yang kedua syariah, ibadah. Semenjak Rasulullah sampai sekarang, sholat ping 5 sedina sewengi. Ada nggak orang sini nambahin atau kurangin? Sholatnya orang Islam sedunia dari Amerika, Arab, Afrika, Asia, Australia 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Apa ada yang mau nambahin subuh 8 itu? Nanti asarnya nggak usah, asar nggak usah lah. Sudah digabungkan dengan subuh aja 8 sekalian. Itu ada. Tidak berubah. Puasanya 1 bulan Ramadan, haji umrohnya ke Mekah, zakatnya sama, aturan zakatnya. Orang jadi zakat orang ya tapi aturannya sama. Berarti agama Islam syariatnya jelas. Yang kurang jelas, ini yang kurang jelas nih. Yang kurang jelas al-ilm wal adab wal hadarah wat thaqafah wal madaniyah. Yang kurang jelas orang Islam itu ilmu pengetahuannya, peradabannya, kebudayaannya, akhlaknya. Jelas derang Ibu? Jelas buatan? Orang patah jelas. Gak begitu jelas. Mengapa orang Islam ketinggalan? Mengapa orang Islam tidak mau maju? Wabil khusus orang NU. Karena mohon maaf, memahami agama hanya sebatas rukun iman dan rukun Islam saja. Padahal cari ilmu ya wajib, cari ma'isyah, gunafakoi anak bojo ya wajib, mendidik anak wajib, bangun masyarakat akur, solid, bagus, tertib, sejahtera, disiplin wajib. Paham betul? Yang kaya menyantuni yang miskin wajib. Pemerintah mengadil dengan rakyatnya wajib. Betul namun sholat mawon, puasa mawon, maca Quran mawon, agama Islam itu. Paham betul? Dikira kalau sudah pergi haji selesai sudah. Rukun iman yang kelima sudah selesai udah. Yang lain-lain sudah nggak wajib. Betul. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup bersama sahabatnya, umat Islam tidak butuh madhab. Butuh madhab enggak waktu aja Rasulullah? Yang enggak butuh. Rasulullah langsung diberi pengarahan, petunjuk jelas oleh Allah. Kemudian Rasulullah beri contoh kepada murid-muridnya, pengikutnya, para sahabat yang enggak butuh madhab. Kalau Rasulullah salah, ditegur langsung. Suatu ketika Rasulullah sedang ngejak ngomong dakwah dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Bakhtari, Abu Sufyan, tokoh-tokoh Quraisy. Ada orang buta
namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, geramang-geramang datang. Apa geramang-geramang? Ya, geramang-geramang. Apa? Gagap-gagap datang. Alimni ya Rasulullah, saya minta diajari Quran. Kanjeng Nabi mboten anu. Napa? Rupanya enggak cocok. Mukanya merengut. Rasul mukanya besengut ya, besengut bahasa Garut. Merengut. Langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu Muhammad mukanya merengut, abasa watawalla berpaling, mengo lah bahasa Jawane. Watawalla Muhammad mengo, melengos anja'ul a'ma ketika kedatangan orang buta. Siapa tahu orang buta itu? Orang yang baik, orang soleh, orang yang zaki, orang yang mencari hidayah, mencari agama. Karena sibuk ngurusi tokoh-tokoh, ngurusi penggede-penggede Quraisy, ketika ada orang buta minta diajari Quran, Muhammad mukanya merengut, mukanya melengos berpaling. Coba kalau saya dapat surat ditegur oleh Mbah Mun, nyeneni kulo, enggak saya bacakan, saya simpen. Paham betul? Saya dapat surat dimarahi Mbah Mun, saya simpen. Wah, sing bojo juruh, anak juruh. Kanjeng Nabi mboten, Pak. Diseneni kalau Gusti Allah, diluruskan, diperingatkan oleh Allah, dibacakan. Ya Allah, sampai sekarang kita masih baca abasa wa tawalla an jarama. Padahal itu ayat itu ayatul itab. Ayat Allah meluruskan, menegur Rasulullah karena salah, dianggap salah. Dibacakan. Coba kalau jenengan pidato surat dari kiai, muring-muring kiai ini bendu-bendu, dibacakan betul. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari Mbah Mun yang isinya Mbah Mun marah pada saya. Ini bunyinya, ya nggak mungkin dong, saya simpen, gengsi loh. Tapi Kanjeng Nabi buatan. Begitu ayatul itab, ayat meluruskan, menegur karena Kanjeng Nabi salah, diluruskan, dibacakan. Sampai sekarang kita masih baca ayat itu. Berarti Rasulullah betul-betul amanah, betul-betul apa adanya disampaikan. Nah, jadi waktu zaman Rasulullah tidak butuh madhab, tidak butuh manhaj, tidak butuh metode, sistem, aturan yang tertulis, karena apa-apa langsung melihat contoh Rasulullah. Rasulullah wafat, zaman sahabat butuh madhab boten. Karena sahabat langsung dapat dari Rasulullah, langsung diberi contoh, diajari, langsung diberi contoh. Nek salah diluruskan oleh Rasulullah. Betul-betul madhab, paham? Sholatnya seperti sholat Rasulullah, puasane, zakate, hajine, umrohe, moco Qur'ane, podo karo wacane Rasulullah. Lah setelah sahabat sami wafat, datang generasi namanya generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat, baru kita ingin benar, kita ingin seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ini sholat kita ingin seperti sholatnya Rasulullah. Poso kita, haji kita, umroh kita, akhlak kita, moco Quran kita, ingin seperti Rasulullah dan seperti para sahabatnya. Maka butuh madhab, butuh sistem, butuh metode. Paham betul? Contoh niki. Ono wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulnya. Salah. Bacanya jangan wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah, atau wa rasuluh, terserah, asal jangan lih. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik.
Tapi kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Nah, lahirlah ilmu nahwu. Yang pertama kali bikin nahwu namanya Imam Sibaweh, Amr bin Kumbur. Karena apa? Ada ilmu, ingin benar seperti wajah Rasulullah. Kalau sudah benar, gak butuh nahwu. Zaman sahabat butuh ilmu nahwu betul. Oh sudah benar. Dan setelah zaman tabi'in, apalagi ini ceritanya, apalagi kita, ya butuh ilmu, jenenge ilmu nahwu. Tulisan Arab, tanya nggak ada titiknya Pak. Ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro, ze, podo wae, polos, orang ada titik. Tapi waktu Kanjeng Nabi dan sahabat, bener, bukan salah, bukan. Bosau zamane tabi'in, orang Islam semakin luas, podo bingung moco tulisan Arab. Opo bedanya ba karo ta. Akhirnya ada orang berjasa besar menggagas titik wadi'un nuqat 'alal huruf, batilik siji ngisor, tatilik orang dhuwur, tatilik telu, jim tilik siji, hak non titik, kok nang dhuwur. Namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Beliau wafat tahun 69, bikin titik tahun 62. Wis ono titik, wis ada titik, masih banyak yang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bikin syakel, fathah, domah, kasroh, sukun, tasdid. Ya Allah, fathaten, domaten, kasroten. Coba kalau nggak ada itu kita nggak bisa baca Quran itu. Gimana? Yes. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Wong Grobogan nol, apa Wong Grobogan apa Wonosobo nih? Apa Purbalingga Banjarnegara? Yang mau coba masih Innallaha wasi'un ngalim. Ayo Ndiko. Bola kerang. Jogja. Kalau ngundang saya Kiai Sangit ngakil. Harusnya wal jamaah. Belum ngalamin. Kok ndi mesti ngomong ngene? Jawa Barat boten. Jawa Tengah wonten Jawa Barat boten. Jawa Tengah wis mangil. Nah, maka ada ulama gawe ilmu tajwid. Apa ilmu apa? Tajwid apa? Tajwid maknanya memperbaiki. Tajwid mana tajwid dulu? Ilmu untuk memperbaiki maca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Namanya panjang gitu, biasa namanya Toto Soekardi. Wafat tahun 224. Baru ada terminologi idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf mad. Baru ada itu Pak, tahun 200-an baru ada. Tadi nggak ada istilah itu. Nahwu ya mubtada, khobar, fa'il, maf'ul. Baru ada ketika ada ilmu nahwu. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, nggak ada itu. Paham betul? Ada lagi. Akhir-akhir abad pertama Hijriah, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, pada bohong. Rasulullah nggak ngendikan. Qala Rasulullah. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu, metode, sistem menseleksi hadis mana yang benar mana yang nggak benar. Insya Allah siap. 1 minggu ilmunya jadi. 1 minggu bandamel ilmunya dulu. Namanya ilmu mustalahul hadis sahih, sahih lidatih, sahih ghairih, hadis hasan, hasan lidatih, hasan ghairih, hadis dhaif, dhaifnya macam-macam. Dhaif yang masih makbul, dhaif mungkar, makdzub, maqtu, muqatta', mursal dan seterusnya. Paham betul? Sing terakhir contoh sing rada berat. Itu contoh ringan wong ndonga itu. Rada berat, rada mikir. Kenapa betul mau nggak diajak mikir ini?
Apa ngajian cerita muka nakir mawon? Mau nggak diajak mikir? Kalau mikir sini. Imam Syafi'i siapa? Syafi'i. Sob Syafi'i ku. Dudul baso nang lapangan itu. Lu man sapi ini ku. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib baik kanjeng Nabi itu loh. Waduh, diukitin Abdul Muttalib Imam Syafi'i. Tapi bukan turunan kanjeng Nabi, bukan Habib, bukan. Tapi nanti ketemu dengan kanjeng Nabi datang Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, sering dibom oleh Israel tuh. Tahun 150 Hijriah. Wafatnya di Kairo, Mesir, daerah Fustot namanya, tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54, saya 65 sekarang ini. Masya Allah. Ono wong usianya pendek tapi jembar berkah. Ono maneh wong usianya dowo tapi sempit. Hanya lumayan pilkada suara satu lumayan. Nimbang-nimbang suara. Moga jenengan umurnya dowo jembar, panjang berkah manfaat. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur 39, wafat sudah. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Ya Allah. Karangannya Syarah Majmu', Syarah Muhadzab Majmu' 24 jilid, Syarah Sahih Muslim 9 jilid. Umurnya 45 tahun, jadi setiap hari nulis itu. Paham betul? Engineer ngarang apa? Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Asia Tengah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Asia Tengah itu Afghanistan, bangsa Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, namanya Asia Tengah situ. Pun isinya surat kata, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi rene gawa kertas karo gawa pulpen. Ayo naktub ar-risalah. Ayo nulis surat go bales gubernur. Go nerangaken pitakone gubernur naktub risalah. Nulis surat. Imam Syafi'i ngendikan imla dikte, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga kiai ngriki ono sing gawe surat 100 halaman. Nah, isinya gimana isinya? Ingin tahu isinya enggak? Singkat tapi kalau rinci 2 tahun. 4 semester saya itu. 4 semester kalau di dalam supaya tahu aja. Saya yakin jenengan betul-betul paham, tapi supaya tahu ini jalan yang benar. Betul nggih? Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pertama harus paham Al-Quran. Tapi Al-Quran itu ayatnya bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah belum jelas, ini butuh tafsir. Dua, ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Ya kalau pemerintahnya nggak baik jangan taatin. Nah, dengan syarat temannya. Ayatnya muqayyad teman. Coba satu rangkaian ayat tapi ada 2 macam nih. Ada mutlak, ada muqayyad. Bon. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ada ayat realistis, maknanya ada metaforis. Apa metaforis? Apa majazi? Apa metaforis? Ya bahasa garang, dia bahasa garangnya ini. Yang hakiki sudah jelas maknanya. Yang majazi metafor, majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah duduk ongkang-ongkang di aras, bukan duduk mas. Nanti duduk dikira kaya sampean lungguh nang kursi tukang cukur sing gede ngono. Bukan duduk, menguasai. Wes, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Podoke karo Indonesia di tangannya Pak Jokowi, ya bukan tangan lah, kita tahu gitu nggih. Ada lagi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Ya bukan wajah. Kalau wajah Allah nanti wajahnya lonjong apa bulat, kumis apa ono kumis apa jenggotnya orang-orang. Bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka harus dimaknani wajah amru rabbik, yang datang perintahnya, bukan Allah datang. Yang datang apanya? Langit ini orang mondok orang iso Pak. Saya itu Pak. Ini mboten mesantren mboten saged. Kalau hanya idaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, insyaallah, insyaallah. Orang mondok, orang sama sekali mboten mondok. Niki make SAG sing setengah-setengah niku. Pinter banget ora, bodoh ora. Mboten bakal ngetos ngeten-ngeten. Pun. Ada lagi ayat ammah dan ayat khosoh. Coba niki Pak, niki Pak penting banget. Pirengaken niki. Ayat Quran itu tidak satu tipe, tidak satu langgam. Ada ayat umum, ada khusus. Ayat khusus, contoh ayat khusus nih. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Orang-orang yang keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, surga langsung. Ini beda ngamalkan nih. Mau ngamalkan ini sekarang. Lagi damai, mau diamal lagi damai gini. Ayat ini jangan dibaca di perkawinan. Lagi resep perkawinan dibaca ayat itu. Orang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan dibunuh, dia kalah langsung ke surga, disambut bidadari, sudah telanjang bidadarinya. Bidadari dasmu. Ini ayat turunnya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Harus tahu itu. Madinah dikeroyok seluruh Arab. Seluruh suku Arab dipimpin Abu Sufyan, 10.000 pasukan nyerang Madinah. Nang Madinah, di dalam Madinah hanya 700 orang Islam. Hanya 700. Sampai Rasulullah bikin parit. Parit. Kalen wis supaya kudanya mereka jangan bisa loncat ngelilingi kota Madinah. Masya Allah, susah payah Rasulullah bikin parit. Masih ada mereka di antara musuh yang kudanya bisa loncat, bisa meloncat parit. Masih ada yang bisa masuk itu. Nah, beberapa sahabat ada yang ngeri, ketakutan. Ada yang ketakutan. Ini kalau 10.000 bisa masuk semua, habis kita ini, mati semua. Turun ayat itu. Jangan kecil hati, jangan takut, maju perang, kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Bukan bom bunuh diri, bukan. Paham boten? Kanjeng Nabi lan para sahabate perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fathu Makkah, perang Mu'tah dan sana-sanasipun. Tapi niatnya Kanjeng Nabi perang, niatnya urip, menang, boten niat mati. Niatnya apa? Urip, hidup, menang, supaya bisa dakwah kalau udah menang. Dan ada orang berangkat dari rumah sudah pasang bom. Padahal sopo ini? Seandainya bunuh diri itu baik, itu. Wah, Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bunuh diri semua itu. Barang baik. Kanjeng Nabi mboten nate ngongkon bunuh diri, gak ada. Berangkat perang itu supaya menang, bukan supaya mati, bukan. Kudu-kudune mati syahid, tapi niatnya urip, bukan niat mati. Ngoten nggih. Lah niki
Nyata iki kudu ngerti sababun nuzul. Tadi baru saja tadi Pak, baru saya tadi di PBNU rapat dengan Dikbud, dengan Depak, Kemenag merubah kurikulum pelajaran agama. Karena selama ini agama di SD, di SMP yang diterapkan cuma perang Kanjeng Nabi. Akan kita robah, usulan kita itu nanti NU yang bikin konsep, Ma'arif NU yang akan bikin konsep kurikulum. Yang diceritakan adalah akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah memimpin keluarga, memimpin masyarakat, bagaimana bergaul, kemudian lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan singkulo cerita. Yang saya ceritakan ini bukan perang saja, bukan. Selama ini di SD, di madrasah pelajaran tarikh apa? Enggak, yang dibaca ya apa? Cerita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Nur yakin kita begini. Nah sekarang insya Allah, tadi baru rapat sekali, nanti berkali-kali rapat, insya Allah kurikulum madrasah bakal berubah. Itu yang bikin kurikulum nanti Nahdlatul Ulama Ma'arifnya. Oh. Karena sing terus ngeten iki namung NU ngoten ngeten iki. Ya liyane NU ya ono tapi sithik sing ngerti siji loro lah. Bon. Jadi ayat Quran ada yang umum, ada yang khusus. Ada ayat yang menjelit dan yang didelai. Bon. Kalau sudah tahu Quran seperti itu belum cukup. Harus paham hadis. Dawuh sendiri. Siapa yang ngomong lagi bicara? Siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Asia Tengah Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis siapa namanya? Yang nulis? Nah lupa wis. Biasa nyebut nomor Toto Sukardi. Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Gubernur, kalau sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Hadis ada 4 grade, ada 4 level. Ada mutawatir, hadis yang tidak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad yang rawinya individual, rawinya 1-2 orang. Kenapa tidak cukup Quran? Karena Pak, Quran itu hanya perintah tapi tidak rinci. Contoh, perintah sholat Quran itu 62 kali. Aqimus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Perintah sholat itu 62 kali. Paham betul? Paham betul? Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya sholat itu apa. Tidak ada di Quran. Ada kan di Quran? Jawab ada enggak? Enggak tahu macam Quran. Bacaan maquluhu falak nas al-fatihah alif lam mim ayat kursi ilal samawat la ilallah subhanallahi azim Allahumma shalli Muhammad astaghfirullah al-fatihah berkat. Ini gua hafal itu. Kalau sampai baca Quran dari awal sampai akhir, nggak akan jumpa ayat menjelaskan sholat itu 5 kali. Nggak ada. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Jawab. Quran apa hadis? Cari di Quran, nggak ada itu. Jadi kalau ada orang pidato, mari kita kembali kepada Quran, terus jangan lah biar jarnya mau, betul nih bahasa Jawa, jarnya mau itu ya. Kurang ngerti. Kalau hanya pegang Quran, nggak iso sholat ping piro, jenenge sholat opo garuh. Kalau hanya Quran, bisa tahu sholat 5 kali, jenenge zuhur, asar, maghrib, isya karena membaca hadis. Paham? Yes. Jadi kan betul pada paham, hanya supaya tahu ini loh jalan yang benar. Betul ya? Ini madhab yang benar, manhaj yang metode yang benar seperti ini. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, cukup belum? Belum, kata yang Syafi'i. Kata siapa? Akal harus dipakai. Akal yang manusia harus dipakai. Tapi manusia yang cerdas, ulama, bukan akal sampean, bukan. Akal ulama, para imam. Akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akal kolektif, rame-rame kumpul musyawarah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus.
Akal dewe-dewe, sporadis, individual, namanya kias. Kenapa harus pakai ijma? Nah ini doktrin KN-an nih saya katakan nih. Yang lagi saya sampaikan doktrin KN, MWC harus paham, terutama ketuanya harus paham betul. Kenapa harus ijma? Nah nih. Kanjeng Nabi datang hadis hanya memberi petunjuk begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti engkau lihat saya salat. Hanya gitu. Lihatnya saya salat, tirulah saya salat. Tontonlah saya salat, tiru yang saya lakukan. Namun ngoten. Ulama berpikir dengan kecerdasan, kesimpulannya melihat dari salatnya Rasulullah, maka memutuskan dengan sepakat bahwa arkanus sholati sab'ata asyar, rukunya sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, berdiri, qiraatul fatihati fihi, maca fatihah wajib rukuniku, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Hadis nopo ijma' niku? Jawab ah, hadis nopo ijma'? Jadi kita tahu bahwa rukunnya sholat pitulas itu dari ulama, bukan dari hadis, apalagi Quran, bukan dari hadis, dari ulama itu. Kita tahu rukunnya sholat 17. Syaratnya saya sholat Islam, balik, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian dan badan dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu dari ijma'ul. Yakin betul jenengan? Yakin betul? Yang saya terangkan jalan yang benar apa untuk salah? Karena inilah jalannya Imam Syafi'i. Saya cuma menyampaikan. Ya. Kalau ada orang ngomong, tidak usah taklid pada Syafi'i. Betul yang pidato ngoten niku. Wan yang ngarepe besok orang ngomong ngoten niku. Betul wantun yang iki. Ning Jakarta kathah yo ngoten. Atau Jogja niku. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Luar biasa. Sekarang saya tanya Mas, sampean iso sholat itu sholatnya api, sampean sholatnya api, baca Fatihah, ruku sujud, tahiyat, dari mana Mas Ustadz? Dari ibu saya, dari bapak saya, dari imam masjid sebelah rumah saya. Ya namanya taklid itu tadi ngomong jangan taklid pada Syafi'i, tapi sampai takut pada ibu, ayah, guru, imam musola yang ngiringane umah. Dan bisa disoalkan niru kan? Jenengan bisa disoal piye asalnya? Niru ngikut kan gini lu. Paham? Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah. Lanang Robi'ahku. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid itu penulis Al-Quran, ketua tim penulis Al-Quran. Anak buahnya sahabat bin Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Muawiyah. Ketuanya Zaid bin Thabit, penulis Quran itu. Sahabat Zaid bin Thabit muridnya Rasulullah. Ayo saya kita kon, apal durung? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid. Sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Jadi kita melok Imam Syafi'i berarti melok Rasulullah SAW. Mantap dereng? Yakin buatan? Yakin sunati meneh. Oh, kula ngeten jenengan mboten bakal paham. Hanya ini loh cara berpikir Nahdlatul Ulama. Namun ngoten yang penting jenengan tahu. Kalau cuma detailnya 2 tahun nih, namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Prinsip-prinsip jurisprudensi. Kalau bahasa hukumnya begitu. On. Yang keempat, kias. Coba kalau nggak ada kias, analogi kias itu. Ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Yang saya terangkan 2 saja, yang 7 nanti kalau saya isi lagi. Burhani,
kias fakta. Iya, yeah, fakta itu. Sabu-sabu, ekstasi, ganja haram nopo halal? Haram. Wonten ning Qur'ane. Inna sabu haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabu ekstasi wal ganja haram. Riwayat Bukhari wonten. Ya kudu karo kias. Nek orang kias ora weruh iku bakal hukumnya apa? Carane piye carane? Iki barang podo karo khomer, namanya kias burhani, kias fakta namanya. Bahasa Arab gitu, bahasa Arab. Hada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan masuk golongan khomer. Wa kullu khamrin haram, khomer di Qur'ane ono haram hukumnya. Fahada haram, maka ini barang juga haram. Di Quran wonten khomer itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu jisum min amali syaitan fajtanibu. Paham betul? Jenenge kias apa tadi? Burhani. Coba kalau nggak ada kias, ganja oleh Quran orang. Ayo, organisasi yang mengatakan tidak usah pakai kias, ayo. Dia ibu bakal ganja haram atau halal? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Sekarang aulawi, nah aulawi ini nempeleng ayah ibu, kayak gini buatan. Jawab sebentar, kayak gini buatan. Di Quran betul nonton. Larangan itu di Quran nggak ada. Tenang saya itu. Yang ada di Quran wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar karo ayah ibu, jangan ngomong kasar, jangan ngomong dosa haram, nempeleng. Nggak ada di Quran, nggak ada. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu langsung tempeleng aja, nggak usah bentak. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, faddarbu aula, menyakiti lebih-lebih. Nah sekarang saya tanya, bentak orang tua haram, ngomong kasar dengan orang tua haram, mukul lebih mukul. Ada lagi ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa yang diharam apa? Apa yang dilarang? Apa yang dilarang? Mendekati zinanya. Lebih bagus. Jangan mendekati zina. Mendekati zina jangan. Nah zinanya lebih. Paham betul? Namanya kias apa? Aulawi. Wis dua saja. Masih 7 lagi kias itu. Kalau ada orang ngomong, gak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling top, hadis sopo? Imam Bukhari, udah nomor 1 itu, cukup Quran dan hadis Bukhari. Saya juga tahu, dikira saya sendiri yang tahu apa? Aku ya roh, hadis paling top hadis Imam Bukhari. Aku ya roh, dikira saya yang roh apa? Tapi ente gak tahu nih. Imam Bukhari sing hadisnya nomor setunggal top niku hadis sahih kabeh, hadis sahih doyo. Murid Imam Syafi'i goblok. Imam Bukhari wafatnya tahun 256 Hijriah. Imam Syafi'i berapa mau? Lali misal. 204. Imam Syafi'i wafatnya 204 wafat. Imam Bukhari murid wafatnya tahun 256. Ngaji na Imam Syafi'i. Ya udah kalau gitu hadisnya Imam Tirmidzi lah. Imam Tirmidzi itu mulia Imam Ishaq bin Rahaweh. Mulia Syafi'i. Ya udah Abu Dawud itu mulia Imam Ali bin Hasan mulia Imam Syafi'i. Ngeten iki ya tak jawab kecilian masalahnya itu boleh jawab. Cukup ketua MWC Kenawangan. Orang ketua umum jawab kita nih, cilian masalah cilian ini. Ono wong ngomong, saya sholat ini langsung belajar Quran hadis. Wallahi bohong.
Nek ono wong ngomong, sholat saya ini saya belajar sendiri, langsung ke Quran hadis. Wallahi, saya sumpah nih, bohong orang itu. Percaya kalau percaya dia dengan bohong orang itu. Kalau ada orang ngomong seperti itu, paham betul? Nah, itulah agama Islam. Bukan hanya akidah, syariah, juga ilmu pengetahuan. Ngoten nggih? Satu lagi. Sampai jam berapa nih? Imam Asy'ari, Imam siapa? Abdul Hasan Ali Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran dari awal sampai akhir, bola-balik baca Quran, menjumpai sifat-sifat Allah di Quran. Innallaha sami'um basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha mengampuni, maha kasih sayang. Innallaha latifun khabir, innallaha azizun ghafur, aziz hakim. Wah, pokoknya itu hakim, aziz, latif, azim, hayyun qayyum, rahman rahim. Ngoten nggih? Tidak ada sifat wujud di Quran itu, nggak ada. Innallaha wujud, Allah itu ada. Betul wonten ayatnya, betul wonten. Ini aku bingung, ngejak orang karuan soal tahu maca Quran. Di Quran boten wonten ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten ayatnya. Cuma wonten sami'un, basirun, qadirun, alimun, khabirun, latifun, ghafurun, rahman rahim, hayyul qayyum. Cuma wonten niku. Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Takabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nggak ada wujud. Betul nonton. Paham betul, paham betul? Nah, sekarang Imam Asy'ari kasihan kalau jenengan. Eman kalau pulau-pulau ini kita ini. Kalau nggak Imam Asy'ari yang mengatakan, kita nggak tahu Allah dia wujud pora ini. Sekarang saya tanya, Allah ada apa enggak? Kata siapa? Kata Asy'ari. Quran betul wonten. Allah wujud betul? Allah ada tidak? Kata siapa? Imam Asy'ari. Saya itu. Betul kata Quran betul. Ini Quran betul wonten. Nah, kenapa? Kalau orang pintar, cerdas, orang pisan-pisan sami'un, basirun, hayyun, qayyum, khaliqun, raziqun, ya mesti wujud. Nek wong pintar, orang bisa mendengar, melihat, berilmu, berkuasa, menciptakan, ya wujud, ya ono. Masa ono sami'un basir ora wujud, niku nek wonge dan sampean. Teko ora mikir ngono iki. Teko mboten mikir ngoten niku. Ora pisan-pisan sami'un basir ghafur rahim, ya wonge ya ono. Ya, teko mboten ngoten niku. Nek teko alhamdulillah nek teko. Dugi. Imam Asy'ari melas karo kita ini. Beliau menegaskan sifat Allah justru nomor satu sifat. Cing orang Quran malah nomor satu terus malah. Nomor satu sifat, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, qudrah, iradah sama. Ya Allah, kenapa? Nah ini kenapa? Kenapa Asy'ari berani menetapkan sifat wujud? Paling Quran orang padahal. Karena, dengarkan, dikit lagi selesai. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham betul? Sesungguhnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Kita diadakan. Jadi kita sebenarnya nggak ada, hanya kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Malah bohong. Orang bolak-balik. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu sudah. Contoh atau buktinya nih, ini buktinya. Ada kata ganti pronoun, bahasa Arab domir, ada 3.
Ana aku, anta engkau, huwa dia. Nah, ana Said, ana Toto, ana Supardi, ana Ahmad, ana Abu Bakar, ngoten nggih? Ana Maryam, ana Zainab. Mati kabeh bakale, mati mboten? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak, kata Allah. Tidak Tuhan kecuali. Jadi yang sehakikat-hakikatnya, yang sebenar-benar aku itu siapa? Allah. Jawab. Yang sebenar-benar aku itu siapa? Allah. Aku Sukardi, aku Toto, aku Solikin, aku Muhammad, aku Buakar Hasan. Pinjem hak guna usaha. Berapa tahun mintanya? Pinjemnya mau berapa tahun? Jawab. Jenengan dipinjemi menggunakan aku Hasan, aku Ahmad misalkan. Jangan berapa tahun? 70. Tenan 70. Ya 200 tahun. Nah, 200 tahun gopor setahun. Orang manpangat jeblas. 70 sedang ya, 70 sedang ya. 70 sedang lah. Mintanya 70 mintanya. Begitu pula anta engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Toto, engkau Solikin, mati kabeh bakal, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati kabeh kecuali engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak Tuhan kecuali anta. Jadi anta itu siapa? Anta Solikin, anta Ahmad, 70 tahun, sudah 5 tahun. Paham kan? Begitu pula dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Solihin, dia Fatimah, dia Zainab. Pinjem, mati kabeh bakale. Yang tidak mati satu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya ana, anta, huwa, artinya tidak ada yang wujud kecuali dia, kecuali Allah, kecuali aku, kecuali engkau, kecuali dia. Artinya tidak ada aku kecuali aku, tidak ada dia kecuali dia, tidak ada engkau kecuali engkau. Tambah orang paham, tambah orang paham. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Ahmad, aku sopong, aku Abu Bakar, aku Abdullah, aku mati kabeh kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku, tidak ada engkau kecuali engkau, tidak ada dia kecuali dia. Udah paham, mudah-mudahan. Bon, itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Terakhir, Hadratis Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim orang cerdas lan ma'rifat. Orang cerdas lan ma'rifat. Waktu khalifah masih ada, khalifah Turki, semua wilayah Islam satu pemimpinnya namanya khalifah. Pemimpinnya di Turki tahun 15. Kiai Hashim Asy'ari wis weruh ini bakal khalifah ini bubar. Kenapa? Wilayahnya harus dijajah kabeh. Maroko, Tunis, Aljazair, Suriah dijajah Prancis, Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Libya dijajah Itali, Indonesia Belanda. Wilayah Turki dijajah kabeh. Iki bakal khalifah iki bubar bakal. Dan bubar bakal negara dewe-dewe, nation, kebangsaan, paham nggih? Kaumiyah bahasa watoniyah, nation dewe-dewe. Sedurunge kata Basyam Asy'ari, sebelum nanti lahir negara dewe-dewe sekuler, ladinia, tidak beragama, maka saya duluin kira-kira itu kalau ngomongan. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme harus dijadikan menyatu dengan artinya apa? Nasionalisme Indonesia harus nasionalis yang religius, watoni yang diniyah, watonia di. Alhamdulillah Basyam orang ketinggalan cerdas. Tahun 1924 khalifah bubar, yang membubarkan Mustafa Kamal Ataturk. Paham? Orang khalifah wes hanya Turki yang nggak dijajah, semuanya dijajah semua. Hanya Turki yang sekarang itu yang jadi negara Turki yang ya Erdogan sekarang yang dijajah waktu itu, semua dijajah semua. Maka lahirlah partai politik pertama di Arab, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Sosialis, sekuler, nasionalis. Pendiri partai itu namanya siapa? Michel Aflaq. Agamanya Kristen Ortodok.
menantunya Golda Meir, presiden Israel pertama, itu menantunya ini. Partai Ba'ath itu apa? Lawan penjajah. Ayo penjajah dilawan dengan semangat nasionalis, kaumiyah, kebangsaan. Gembleng to anak-anak Arab dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim Sayyid. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Basil Ramadan, Tariq Aziz, antara lain namanya. Dari Mesir, Syekh Muhyiddin, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Anwar Sadat. Dari Aljazair, Harun Boumediene bin Bella, Syadri bin Jadid, Boudiaf. Dari Sudan, Jamal Numeri. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Ringkas cerita ini yang udah ringkas 2 tahun aku ngomong. Ringkas cerita merdeka. Tadi yang lawan penjajah di Suriah, Hafid Asad. Di Irak, Saddam Hussein lawan penjajah. Merdeka. Merdekanya apa? Nasionalis, sosialis, sekuler. Maka tuh lahir kiai-kiai, ulama-ulama nggak mau nasionalis, bikin partai Islam namanya Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh Hasan Banna. Hasan Banna kuliah S3 ini, sampai ke kampung ini piye. Hasan Banna pendiri Ikhwanul Muslimin masih moderat, bukan fanatik, bukan ekstrim, hanya ingin mendidik agar umat Islam bangkit. Hasan Banna wafat, muncul penggantinya Al-Hudaybi, Said Qutub, Muhammad Qutub, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisani. Keras. Said Qutub menafsiri lapal jahiliyah. Ngeten, ulama-ulama lek nafsiri ngartikan jahil katanya primitif, ketinggalan, ngeten nggih, jahiliyah, enggak berilmu, enggak berbudaya, enggak punya undang-undang, enggak punya aturan, masyarakat jahiliyah. Said Qutub tidak. Said Qutub pertama kali ada orang menafsiri lapal jahiliyah apa? Sistem politik selain Islam namanya jahiliyah. Nasionalis jahiliyah, sekuler jahiliyah, sosialis jahiliyah, demokrasi jahiliyah, pemilihan umum jahiliyah, DPR jahiliyah. Paham betul? Iki partai apa namanya? Bukan. Partai apa namanya? Ikhwanul Muslimun. Maka di Timur Tengah sana, mengapa selalu konflik perang saudara? Dasar yang paling pokok sebabnya apa? Belum ketemu, belum harmonis antara aktivis Islam dan aktivis nasionalis. Di Indonesia, Hashim Asy'ari, ulama nasionalis. Kahar Muzakir, Ahmad Dahlan Muhammadiyah, ulama nasionalis. Agus Salim, Syarikat Islam, ulama nasionalis. Paham betul? Jadi di Indonesia ini ulama-ulamanya nasionalis. Ya ada yang tidak nasionalis, ada DTI, NII, ulama nggak nasionalis. Kalau kebanyakan ulama nasionalis, ketika ada DITI berontak, kata NU dan ulama, mereka kata buhot, melawan pemerintah yang sah. Karena Soekarno adalah wali amr bisyauka ad-daruri. Soekarno itu pemerintah yang sah, hukumnya sah, tanda tangannya sah menurut syariat Islam. DI yang berontak itu bugot, harus diperangi. Itu keputusan Nahdlatul. Paham betul? Orang pada paham ini. Jadi Hashim Asy'ari itu ulama nasionalis Indonesia nasionalisnya harus beragama, harus bertuhan. Ada orang yang salah, yang gagal paham, dikira Pancasila itu ngerogoti agama. Cetek temen akal sampean. Pancasila itu kesepakatan kita kumpul bareng dari negara Indonesia yang Pancasila. Sepakat ayo kumpul bareng, Islam, non-Islam, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, 740 suku. Ayo bareng-bareng, urip bareng. Namanya kesepakatan dengan dasar Tapi dengan adanya Pancasila, pulau tanglet. Opo sampai terganggu sembayangnya. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha, witir, traweh, hajat, istikharah, tawabin, sholat terus dina sewengi. Terganggu dengan Pancasila? Poso Ramadan, Senin Kemis, puasa Nabi Dawud, 6 hari bulan Syawal, tiap bulan 3 hari puasa, Asyura, puasa nisfu Sya'ban, terganggu dengan Pancasila? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, terganggu dengan Pancasila?
zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nazar, apalagi fidyah. Terganggu dengan Pancasila? Pancasila adalah kesepakatan kita bersama, urip bareng-bareng sebagai negara bangsa Indonesia. Tapi jaringan agama monggo dipun amalkan. Yang Kristen monggo diamalkan Kristen. Yang Hindu Buddha silakan diamalkan. Kita orang Islam juga diamal dalam negara yang berdasarkan bukan usaha negara agama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bukan negara Gotoloco, Darmo Gandul, Satu Darmo, Sambelun, Subut, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, bukan negara Indonesia, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, bukan negara Melayu, bukan negara Cina, bukan negara Arab, bukan negara India, negara Indonesia. Nang Indonesia ono Jawane, ono Sunda, ono Melayu, ono Cina, ono India, ada Arab. Paham nggih? Arti Imam Syafi'i berjasa mboten? Imam Abdul Hasan Asy'ari berjasa mboten? Kiai Hasyim Asy'ari berjasa mboten? Luar biasa. Mantap sampun jadi wong NU mantap. Alhamdulillah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila thoriq wa ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair. NU Penawangan harus maju, yang latih PBNU. Kalau nggak maju awas, latih PBNU jangan sini-sinakan nih. Sing pidato Gus Wafik, semoga masuk top KB, Kapolres Rabu. Tingkat MWC Kapolres Rabu nih. Harus maju. Ya, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicoro salat sinipun nuninggi mau Idul Hasanah ingkang kaping kalih kalajengaken doa dening panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq saking Yogyakarta dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabarrusan ya bil qiyamah. Romo Yai Said yang Allah hormati, Kiai dari jajaran Suriah dan Diniyah, tamu undangan, hadirin wal hadirat, Polres yang bahagia, kula namik saged donga. Muga niki Gus Cokro niki anuk gladhek cucuke abang. Arep dilantik terus berjuang. Amin. Boten manuk gladhek cucuke biru. Arep dilantik terus turu. Kenapa? NU itu tugasnya berat, tugasnya abot. Abotnya teng pundi? NU saat ini niku beto beban Islam di seluruh dunia rada beruwet nih. Teng Suriah beruwet, Mesir beruwet, Afghanistan beruwet. Islam niku sakniki teng Indonesia berbicara Islam rahmatan lil alamin. Contohnya ya teng Indonesia. Nah niku abot. Tinggal contohnya di Indonesia. Yai Said nih komandani. Tapi yang bendina Yai Said nih ora tau let dilokno wong. Iya, iki fitnah. Lokno.
perkara jenggot. Korona apa? Kula nggih paham Yai Said itu duka. Bab napa? NU niku jelas nggih. Ahli sunnah wal jamaah plus wali songo. Kau sing ngendikake Yai Said, Islam teng Indonesia Kiai Hasyim ngomongke bangsa, ngomongke negara lho. Niki sebabe nerusaken wali songo. Bejo awak dhewe niku ketekan wali songo. Sing saged mbeta Islam saking Arab diulangno teng wong Indonesia. Nek sing teko kok model Khalid Basalamah pun bubar. Pun bubar. Alon-alon. Bab napa Islam dugi mriki niki bangsa niki pun maju. Sudah sangat maju, punya peradaban besar namanya Majapahit. Omong saomong wong Jawa niku wis luwih maju. Yang Arab niku ngendikake Rus. Yang Inggris Rice. Yang Jawa niku pun luwih teliti. Nek teng sawah jenenge pari. Nek pun dipanen jenenge gabah. Wite jenenge damai. Nek pun digiling jenenge beras. Nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Dari ora laku detail. Jenenge menir. Nek didang dibuntel godhong jenenge lon. Buntel janur jenenge ku. Mboten dibuntel jenenge gondol cecek siji jenenge upo. Lho kita diuplek-uplek ngoten jenenge bu. Lali ngangkat silite gosong jenenge mboten kepangan garing jenenge karak utawa ageng. Mriku namanya terus. Iki mangke kula dilono liberal. Lha nggih ta? Dene iku Jawa. Yang Arab sakopo? Tiba. Yang Jawa nggih nang kene delok tibane. Nek mengarep kok lambene lemah tok nyosop. Nek gruwel ngono jungkel. Nek ungu-ungu pluk jelu. Nek mengburi gep. Nek mriki glempak. Mereka laweng sakopo. Lha gampang. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang datangnya Islam itu kebetulan bangsa ini sedang kuat-kuatnya. Sudah mengenal istilah negara pun mengenal istilah-istilah peradaban, istilah-istilah tamadun pun dikenal. Bukan bangsa yang bodoh. Dan itu bisa diukur, saged diukur. Paling gampang ngukure niku nek dolanan musik. Yang Arab niku musiknya niku kayu. Yang Eropa musiknya kayu karo tali jenenge gitar, kayu karo kulit wedhus jenenge terbang. Yang Jawa niku alat musiknya niku gamelan jaman semonten. Terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang membuat alat musik dari logam. Ini tepuk tangan sing banter. Ini bangsa itu pun nggak ada, sudah ada semua. Nah terus Islam ini duki ketemu dengan struktur masyarakat sing betul podo. Mereka enten Rasulullah, Islam rahmatan lil alamin. Nah begitu duki mriki ketemu menungso niku ana kastane. Tertinggi Brahmana, bawahnya namanya Satria, Rojo. Ngisore kesatria enten Wisya, pegawai negeri. Ngandape enten namine Sudra, petani pedagang. Ngisore enten Paria, pengemis. Ngisore enten Kucah, copet. Ngisore enten Mleka, niki maling tapi nek konangan melayu. Ngisore enten Candala,
Maling tapi nek konangan wani namine begal. Lah iki piye? Situasi seperti ini. Ulama-ulama yang datang benar-benar alim, mampu menerjemahkan Islam. Sebab nopo? Islam itu pun digambarakan matalhum fit Taurat wa matalhum fil Injil kazara'in. Ini akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi wa jabuzurra aliyaqidha bihimul kuffar. Islam itu kayak tanduran. Jadi tiang Yahudi, tiang Nasrani itu pun dikabari karo Allah. Biyen pun sesuk ana Islam kaya tanduran. Tek pundi mawon rumus tanduran itu tergantung cara nanem. Cara nanemnya bener tumbuhan itu akan hidup. Mula nek ngrusak Islam niku gampang, tiang Yahudi Nasrani mboten ribet-ribet. Cara nandure Islam mawon dibikin rusak, tandurane mboten thukul. Kurma niku ditandur teng mriki thukul tapi kadang ya tetep mboten uwoh. Nah sekarang cara nanemnya yang dibikin salah. Bung wis ngerti tanahnya tanah Indonesia, tanamlah dengan cara Indonesia, tanam dengan cara Nusantara. Sekuat apapun kita berusaha nanam makan 3 jari, susah. Itu sunnah, semua orang juga tahu itu sunnah. Makan 3 jari. Tapi di Arab ditanam itu bisa karena kurma roti muqaddam, dicocol ngeten iki saged. Lha mriki sego mprut. Sego jagung nek 3 jari nek ya gocar kacir. Nanam jubah sekuat apapun tidak bisa maksimal. Teng mriko jubah saged tanahe resik. Lah teng mriki ibu-ibu dijubahi nggih mboten sida tandur, mboten sida derep napa meneh wong Purwodadi mboten sida golek kok kodhok niku. Kita golek kodhok. Ya saged. Lah nggih dipaksa kaya napa jenggot mboten saged maksimal. Pun sing paling jenggoten Gus Sokro niku. Tapi nggih mboten saged maksimal nggih mek mriki tok. Ngoten mawon sebab rasnya ras mongoloid bukan ras meat. Nek ras meat jenggoten. Ya Said lebih ekstrim malih. Oh nek jenggote dawa kok goblok. Wah iki sing goreng iki kok goreng tenger iki. Tapi nek mboten di ngoten iki mboten kapok. Kenapa? Lha tiba-tiba niku wis ngerti mriki niku Wali Songo ana kuburane, ana ceritane. Ngerti-ngerti ada yang bikin penelitian Wali Songo itu tidak ada. Karena Islam yang datang ke Indonesia itu langsung dari Rasulullah. Buktinya ana sahabat Akasha dikenal dengan nama Pangeran Angkasa. Sing penelitian ini dilalah niku lho ya. Sing mengatakan Wali Songo ndak ada ini wonge jenggoten kabeh. Lha ya wonge jenggoten kabeh. Namanya Zainal Abidin. Ono Salamah sapa Bawazir sapa Subhan. Ono namine Badrus Salam. Niku jenggoten kabeh ya dilokno karo Kyai Said dasar oleh jenggote dawa iki goblok. Lah orang-orang ini bales Kyai Said yang goblok. Oh penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggote panjang kok goblok. Sementara semua Wali Songo itu berjenggot. Lho jarimu wingi ra ono. Lho saiki dadi ono. Jenengane napa? Satu tikungan non nek rosi selip tikungan pluk ngoten. Enggak bisa sama. Korban enggak bisa sama. Korban niku Rasulullah unta, wedhus, mriki mboten saged. Untane mboten enten. Di sapi kebo, meksa korban unta. Ya cekel polisi sampean nyolong untane kebun binatang. Ini ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Nah itu disadari, maka tanam ini gimana cara nanemnya. Mulailah kalau mau nanam sawahnya didandani dulu. Sawah ini didandani. Manusia dan tanah air itu nggak bisa dipisahkan. Nek pengen dandani menungso
Ya dandani tanah, ini pengen dandani tanah, dandani menungsone. Maka kemudian mulailah kasta-kasta, bicaranya ini dirubah, dikenalkan istilah baru namanya musyarakah. Kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Ini istilah baru, anyar nih. Terus baru musyarakah ini ya masyarakat. Tidak mungkin lagi menggunakan istilah raja dan hamba betul sakit. Ini semua ini kalau udah raja dan hamba, nggak bisa musyarakah itu, nggak bisa begitu masyarakat. Sebab masyarakat ini menuntut semua saling bertanggung jawab. Nah, yang punya konsep sebesar itu untuk merubah tatanan masyarakat menjadi masyarakat yang sederajat, niku sing duwe Rasulullah. Napa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian dikenalkan istilah ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia jadi rakyat. Dan ini satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat, hanya ulama Indonesia. Ra'iyah. Dan ini kira mula Nahdlatul Ulama penerus Wali Songo ora tahu muni kafir. Sebab seluruh orang Indonesia itu derajatnya derajat raya. Sing mau nih kafir diundakno pangkate dadi dhimmi, dadi raya. Makanya Yai Asnawi Kudus pernah dihukum didenda 100 gulden karena muni kafir. Padahal seluruh penduduk Nusantara adalah rakyat. Peningkatan dari kafir dhimmi itu rakyat. Nek wis bar dadi rakyat sak tingkat lagi menjadi muslim. Lah nek mbok dono meneh dadi kafir, undakno meneh dadi rakyat. Iki sak pekerjaan sendiri. Demula ya itu orang muni kafir ndak ada karena sudah rakyat dosa. Nah orang tidak kerasa karena kesebutan sehari-hari boten diowahi. Abdi tetap abdi teng Sunda, kawula teng Jawa tetap kula. Cahaya tetap saya. Dadi boten kerasa nek wis disalini. Pukulun ulun. Boten kerasa. Lha alon-alon terus klambine salini, klambi jubah diketok. Sing kethokan ngisor klambi syar'i saruan dadi sarungan dhuwure klambi takwa dadi katoki iman. Mulai kenal istilah sirwalun dadi serwal hebat jadi ulama lo gak krasa belas itu gak kerasa. Setelah itu semua wis iki ndak ada, ini perubahan radikal kayak ngeten niki. Tidak bisa nek gak dititipno Gusti Allah. Titipke nek wis menungsone titipke ke Rasulullah, perilakunya titipkan kepada Allah. Titipno wis, titipno saya kuat kita kalau udah ini. Maka kemudian mulailah kita dikit-dikit pelan-pelan titipke ning Allah. Duduk bersama-sama biar nggak suka ribut, mulai bersama-sama titipke teng Gusti Allah, keduduk bersama-sama namanya majelis. Titip ke Allah, muga-muga oleh barokah tafassahu fil majalis wafsahu yafsakil lah. Nek omong-omong cek gak ribut, ben entuk barokah teko Allah. Titipno Allah, rembukane wong Jawa jenenge musyawarah wa syawirhum fil amri. Mulai kedak titip. Dan itu pokoknya ndak main-main. Ya toh. Terus duduk ini biar duduk ini jembar. Maka orang duduk kedudukannya dikasih nama kursi dengan harapan wasi'a kursi sama bareng orang semua udah duduk di sini semua. Jangan sampai orang ini tidak berada dalam lindungan Allah. Maka tanah air ini titipkan kepada Allah, diberikan nama kepada para wali sebagai pendirinya, maka tanah dan airnya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah, sing al-wali niku la khaufun alaihim walahum
yakhzanun. Lah buktine napa wali niku? Wali niku buktine namung sitok. Para wali Jawa niku sekolahe mboten kathah ning lungguhe suwe itu menandakan bahwa kita pernah mengalami era wali. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Munine nameng ya hayyu ya qayyum lungguhe 3 tahun sampai keliru ya kayu ku ya ka. La haula wala quwata illa billah lungguhe 3 tahun. Oh, ini maknanya memang ada era para wali. Syekh Abdul Qadir cuman apa diulang fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra nek lungguhe 20 tahun. Lah ini eranya para wali. Dan iki lho. Mula kalau Islam sebenarnya para wali. Nah, wali niku sekti. Kenapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu khatam malaikat kula ampuh biyen. Nah itu makanya kalau Islam sebarkan para wali ya pas di sini para wali sing nyebaraken. Nah itu generasi itu. Nah kita ini generasinya tuh wali turun-turun menjadi generasinya ulama. Nah, kita ini di generasinya Yai Hashim itu generasinya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya kita ini biar nggak lupa bahwa kita kedudukan muridnya ulama, maka kita dikasih nama Nahdlatul Ulama. Karena pangkat kita mengikuti Rasulullah itu hanya pangkat muridnya ulama. Pangkat murid Rasulullah langsung namanya sahabat. Muridnya sahabat pangkatnya tabi'in, pangkatnya tabi'in, muridnya tabi'in, muridnya lagi namanya tabi'at, muridnya lagi. Nah kita terus apa? Ya tabi'at. Nah mula kadang kita biar nggak lupa, maka kita ini dikasih nama Nahdlatul Ulama. Ya menurut Yai Said ya benar, sahabat ya gitu, Rasul ya begitu, dan kita ini muridnya ulama. Sahabat itu kalau dikir gini ya diem gini. Kenapa? Karena di dekat Rasul, lu masuk wifi-nya Rasul, lu ya sama-sama online. Lu kan bareng wifi-nya Rasulullah. Lah kita, kalau ndak ada wifi ya milpok. Wong kita kok ikut pikir diem gini ya turu. Makanya kita pakai JDG. Ya, ada nggak usah ribet, itu loh muridnya ulama itu udah paling jauh. Itu ya, adzan ini tidak sama. Adzannya muridnya ulama ini mundur, mestinya 11:30 adzan zuhur, mundur 11:30. Kenapa? Ono sing ning sawah. Boleh kodok. Ya Allah, Akbar. Udah dateng ya Robbana, Robbana, masih udah dateng ya Tomba Ati. Wis kesel ngenteni nang rata-rata ya mangkel. Arep nesu ya Tomba Ati. Isi ndak teko-teko baru dimarahi sama yainya, tapi gaya kiai. Diurugi jangan anjir datang. Itulah kelas ini santri. Kalau yang kelasnya tabiin aja sudah ada tajwid, sudah ada ilmu nahwu lah, kita ini puasa ya sama aja puasanya kita sama puasa Rasulullah. Cuman puasa kita kan dalilnya rangkep, ada naum shaimin ibadatun. Maka kalau kita puasa tidur aja. Lah begitu kiainya kesepian dia cari mercon. Maka Pak Kapolres ya mohon maaf kalau bulan puasa santri itu banyak merconnya. Nggak usah diapa-apain karena itu perangkat ahli sunnah wal. Ya kedudukan muridnya ulama kok. Haji ya nggak langsung ke Mekah sana. Hajinya ya ke alun-alun Purwodadi, sama dengan pujian labbaik Allahumma hajjan. Niatnya haji, kainnya kain ihram, Ka'bahnya triplek.
Nah kalau berangkat haji diantarkan 5 bis yang pergi haji ke asrama, sing ngenterno mengko kebun binatang itu khas haji wong Jawa. Daripada dulu zaman Wali Songo dilarang haji wong Jawa karena khawatir. Makanya para wali sholat di masjid kono ping 41 padha karo haji, karena waktu itu kalau langsung pergi ke Mekah imannya belum kuat bisa konslet. Lho neng kene ra entuk nyembah watu kok tekan Ka'bah padha watune iki piye gitu. Makanya banyak sekali orang haji gitu. Ya sama kayak ini, ulama mengajarkan cinta Rasul kayak tadi para habaib di sini tuh ya Pak gini-gini, bajanya nggak pernah ketemu kok. Kalau ketemu Rasul ya assalamualaikum ya Rasulullah, ketemu. Nah kita ini nggak pernah ketemu. Ya akhirnya diajarkan cinta ini bagaimana tumbuh, bajanya wong ada. Anjang Nabi Muhammad lahir di Mekah. Minane Senin rolas mulut tahun gajah. Iya NU tenanan iki. Kalau santri-santri kayak tadi Assalamun mustamirun Belagini ada jandan. Santri muda marhaban ya nurul aini marhaban santri nom yang tua ya halo ya Nabi salam alaika rasul apa melene isyari wala isyari dengan tani pekel rampung-rampung tanakal ketawa santri gak usah protes, yang seneng dangdut ya Rasulullah salamun alaik itu di Indonesia. Sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Yang model Habib saya ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya Nana. Nah wong Purwodadi ora paham tapi seneng akhirnya teko ning alun-alun nggo gendera ya yang tadi ono gendera kayak apa cakap pancing weto itu ning alun-alun ono gendera sleng barang gitu gandrung Nabi. Akhirnya dengan cara seperti itu tumbuh cinta kepada Rasul. Akhirnya sampai Habib Ali Al-Jufri menyatakan, saya belum pernah ketemu orang yang begitu cinta sama Rasulullah seperti orang Indonesia. Dan itu Nahdlatul Ulama. Makanya karena cinta ini akhir-akhir ini banyak sekali orang ini mengikuti sunnah tapi nggak punya cinta. Lah kita mau diajari gitu punya cinta. Khalid Basalamah itu mengikuti Rasul tapi nggak punya cinta. Buktinya apa? Mengatakan orang tua Rasulullah mati masuk neraka. Kalau nggak ingat ada hukum tak cari tak ancepi mercon sini itu. Marah waktu itu. Lah kita cinta lah, namanya orang cinta itu ya begitu itu. Bahasanya bahasa cinta yang keluar lah, bahasa makapa kok didelok toko ilmu fikih ya enggak gaduh. Gaduh anta syamsun anta badrun, ini kan bahasa cinta. Seperti dek wajahmu seperti purnama. Didelok toko ini kan sama kan. Bahasa fikih itu enggak bisa menghukumi bahasa cinta. Sehari aku enggak bertemu denganmu dek, mati aku. Lah itu kalau dilihat dari bahasa fikih ya bubar, sudah ketemu sehari aja mati. Lagu cinta itu nggak bisa dihukumi. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim. Usah mau nemu gede kalau orang terakhir itu ya suwe. Nah ini bahasa-bahasa ungkapan cinta. Lu pacar hilang ini tanya kepada Allah, kok gak mau SMS, tanya pada Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan
akan ku tanyakan tentang dirimu. Niki tarling ya Said nih. Lu yang kayak gini, apa cinta nggak mengerti ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Ya tahu. Kenapa? Ya semua orang juga ngerti. Tapi kalau orang jatuh cinta, tambah zikir, tambah mumet. Yang apa? Obat cinta ini ya ketemu dengan kekasihnya. Makanya kalau dalam kitab Qissatul Anbiya ada diceritakan burung emprit jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman, dia emprit apa mas? Nah, dia lupa kalau Nabi Sulaiman tahu bahasa manuk emprit. Apa mas? Aku cinta padamu, pret. Marah ini pret jantan ini. Dia pret. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan, akan ku rebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Empret itu. Nabi Sulaiman yang dengar gitu ya, ala pret lambemu. Nah ini bahasa mahabbah. Nah, makanya orang-orang yang punya mahabbah itu Rasul yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah itu loh namanya ahli sunnah wal jamaah. Sunnahnya sama, wal jamaahnya beda. Iki wal jamaah Purwodadi. Nah ini semua di bawah lindungan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya suka tidak suka ya Said mesti datang ke sini. Bahwa malam hari ini ada pengurus MWC ketuanya ini aneh ya ini Gus Cokro. Oh, apa itu kocok roto. Ini Indonesia. Makanya ketika ditanam dengan cara seperti itu jadi. Sehingga para ulama tidak pernah khawatir. Oh, wali itu sudah gak punya takut. Allah tanam pangerannya nggak khawatir ketelisut. Tahu, karena nyang-nyangan sama Allah. Ini sampai sana. Syekhul Ustadzun kasih nama kiai, tidak apa-apa. Dum-duman sama Kiai Slamet, Kebu, tumbak Kiai Pleret. Tilmidun muridun dengan nama santri, musola dengan nama lang. Tidak pernah khawatir akan ketelisut. Ternyata ratusan tahun berikutnya kiai itu adalah ulama. Musola itu langgar itu musola persis sama ibu-ibu, nggak pernah takut. Bungkusnya kongwan, isinya renggi, nggak pernah takut ibu-ibu. Nah ini tuh wali kok. Tahu ini jadi sekarang bangsa kita ini jadi namanya Indonesia lah. Yang mendirikan Wali Songo, kemudian kita dikasih tinggalan wilayah, dikasih tinggalan Islam kita pertahankan sampai mati, ditinggali wilayah yang kemudian menjadi NKRI kita jaga sampai mati. Karena para wali cukup berat. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah, makanya tugasnya Yai Said itu tidak mudah. Karena apa? Nanggung beban sejarah pemilik bangsa Indonesia, pemilik kolam besar ini NU. Nah sekarang ada yang baru datang, menganggap negeri ini adalah negeri yang juga harus diambil, maka mereka bikin kolam-kolam. Kita kolam besarnya Nahdlatul Ulama, isinya apa saja ada di situ. Maka Yai Said yang nyopirnya pelan loh, isinya apa-apa ada. Gedenya kayak gini. Kalau Yai Said nyopirnya asal-asalan, nabrak-nabrak susah, muntah semua. Nah yang lain kan ibaratnya kendaraan kan kecil. Mobil sport isinya 4, isinya 5. Kalau nggak jenggotan nggak boleh naik gitu. Kalau nggak cingkrang nggak boleh naik. Lah NU kan semuanya naik nih. Dari mulai yang sholat sampai yang bandar dadu kan naik semua. Kalau NU semua dari sopirnya Yai Said. Karena ulama punya tugas untuk membawa orang kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Tugasnya Yai Said itu berat, nyopir ini macam-macam. Bandar kodok ya. Nah yang lain kan kecil, kalau nggak tahlilan nggak boleh naik. Maka larinya cepet, cepet. Tapi
tapi nabrakan. Pruk nabrak sapi, nabrak sapi. Loh ini loh, ini NO. Makanya NO itu beratnya karena membawa beban. Loh makanya apa saja ada. NO itu tidak dikit-dikit bid'ah, tidak dikit-dikit apa. Maka ibarat orang masak, NO itu masih punya segalanya, bumbunya lengkap, barangnya lengkap. Nah yang lain kan dikit-dikit bid'ah. Ibarat masakan karek balung tok. Karena sing dimasak balung tok micine kendeli lahirlah generasi micin. Apa dimicini? Ngikit micin wis ra duwe apa bid'ah. Ya soto kok balung sekedhak ya micine masako lho ini. Mulai istilahnya generasi micin. Nah, NO masih lengkap. Kolamnya luas, mau ngambil apa aja adalah sana udah bikin kolam, mau dibiayai bikin kolam ya. Pembiayaannya besar, suruh bikin kolam, gak ada isinya. Maka satu-satunya cara mesti beli isi, cari ikan. Tapi eman duitnya nggak mau dipakai beli ikan. Maka yang mungkin bisa dilakukan adalah obok-obok melumbangi tonggo. Udah ngene iki bid'ah. Apa mbak? Sirok pindah. Nanti kita ini lagi obok-obok agar pindah belumbang. Makanya pindah belumbang. Ini belumbang. Ini bukan Quran, ini bukan sunnah, biarin aja. Untung ada Kiai Said yang berani pasang badan kayak gini. Sing liyane ngono, ini Said tabrak. Jenggot ya goblok, gak ada urusan. Kenapa melindungi kolam kok piye? Dilindungi kolamnya. Nah akhirnya jangan salah, ini ada orang-orang pengen kambing tapi nggak mau pelihara kambing. Ya bisanya olok-olok kambing. Kambingmu itu anjing, kambingmu anjing, kambing. Akhirnya lupa bahwa ini kambing, kasihkan aja. Akhirnya dibawa pulang. Kalau dibawa najis, kalau dijual haram. Lu kan gitu. Dia lupa mestinya tapuk dulu pokoknya ngembek apa guguk. Ini apa? Ini gini. Tapi NO tenang aja. Akhirnya sekarang semua lama-lama kembali jadi NO ya. Jadi NO. Sayyidina dulu nggak mau kayak gitu. Sekarang mau tapi pakai malu-malu, pakai baginda. Nabiyina, Rasul itu sekarang mulai. Subuh, wali itu musyrik. Sekarang mau tapi istilahnya ruqyah. Ilaruhi udah mau tapi sekarang mau, tapi semoga arwahnya sama saja. Kalau polisi biar gak ke kiri ke kanan, mengheningkan cipta. Semua alat musik nggak mau, sekarang mau, tapi bukan pakai terbang tapi pakai mulut tuh itu loh. Nasi tumpeng nggak mau, nasi kotak mau, ingkung nggak mau, tapi suwiwi tok. Nah, pada akhirnya akan kembali menjadi Nahdlatul Ulama. Loh makanya sekarang mereka suka iseng, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Lah kalau saya jawab, neng Bali, wong kamu pernah pergi lah, aku belum pernah kemana-mana, kalau wajah kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.